Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver DFSK Mini EV. Ini adalah mobil yang akan menjadi pesaing dari Wuling REV. Mobil ini sudah ditampilkan di Gias 2022 dan Anda bisa lihat mobil ini di Hall DFSK di Hall 8 Gedung AIS BSD. Dan kami di video ini bukan hanya akan mereview first impression, tapi kami sudah diberi kesempatan untuk mengendarai langsung mobil ini sehingga tahu bagaimana rasanya. Dan ikuti terus video ini sampai habis. Inilah DFSK Mini EV. Tidak banyak keterangan yang bisa kami dapat tentang DFSK Mini EV ini karena memang belum dibuka secara resmi oleh DFSK Indonesia. Tapi yang jelas dari ukurannya, dari formatnya, mobil ini memang akan bersaing langsung dengan Wuling REV. Dimensinya sangat kecil, tidak sampai 3 meter. Kemudian dia berpenggerak full elektrik. Jadi Anda bisa lihat ada charger di situ juga. Baterainya memang berukuran cukup kecil, tapi diklaim oleh DFSK bisa melajukan mobil ini sampai 180 km dengan daya di kisaran 35 sampai 40 HP dan berpenggerak belakang. Bahkan ini bannya aja sama seperti Mini REV 12 inci. Nah, dari segi bentuk, memang bentuknya tidak seatraktif REV, tapi tetap saja ini menarik ketika di jalan karena benar-benar formatnya yang sangat mungil. Sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu apa yang ada di balik kap mesinnya. Well, motornya ada di belakang ya karena ini penggerak belakang, tapi di sini ada controllernya. Bisa dilihat lebih banyak dibandingkan Wuling REV. Ini juga untuk mengisi seperti minyak rem, air washer, wiper gitu ya, dan ada aki 12 voltnya juga di sini. Tapi ini bisa lebih terlihat, dan disinilah kita akan mengecharge-nya. Kami perkirakan mengecharge mobil ini tidak akan lama. Kalau misalnya dengan charger 7700 watt, mungkin hanya butuh 3 jam sampai 4 jam karena memang kapasitasnya mungil ya. Nah, ini tapi ada satu yang menarik. Jadi ini adalah wall charger. Ini wall charger Type 2 yang biasa ada di rumah saya juga seperti ini. Ini yang banyak digunakan. Tapi walaupun bentuknya mirip, tapi ternyata dia tidak match di sini. Nah, nantinya mestinya ketika Anda membeli mobil ini Anda akan mendapatkan adapter atau Anda bisa gunakan portable charger yang nanti kita akan lihat pada saat di bagasi. Nah, Anda bisa lihat nih masih tulisan Cina karena mobil ini belum untuk pasar Indonesia, makanya setirnya juga masih setir kiri. Tapi ini logonya menarik nih. Mungkin logo DFSK untuk listriknya seperti ini kali ya. Titik-titik. Oke, kita buka. Nah, kan benar. Kalau di REV itu benar-benar tidak ada bagasi sama sekali ketika bangku belakang itu tegak. Cuman ini masih adalah sedikit buat kantong kresek lah kalau belanja ke Alfamart atau Indomart. Mungkin bisa masukin sini. Dan masih bisa juga untuk menyimpan charger. Nah, ini chargernya. Jadi ini tinggal colokan ke depan dan ini tinggal colokan ke listrik. Atau Anda kalau punya wall charger ya tinggal dari wall charger ini portable chargernya bisa diletakkan di belakang. Jadi masih ada sedikit space. Dan kalau misalnya Anda ingin space lebih besar lagi, Anda bisa lipat bangku seperti itu. Jadi ya masih bisa lah buat ngangkut barang gitu. Oke, tapi sekarang saat yang ditunggu-tunggu, bagaimana rasanya mobil ini? Sebentar, ini tidak ada elemen kaca pemanas dan tidak ada wiper juga, tapi untung kacanya tegak, jadi mungkin tidak terlalu terkena air ketika hujan. Kecil banget. Oke. Oh no, ternyata tidak ada tilt steering atau teleskopik, tapi di sini ada coakannya biasanya untuk tuas tilt atau teleskopik. Semoga saja nantinya pada saat dijual ke Indonesia bisa diatur. Ya mungkin tidak teleskopik lah, minimal naik turun atau tilt. Posisi mengemudi tidak ergonomis ya, maksudnya posisi mengemudinya ya agak kaku gitu ya, karena ini mobil yang sangat kecil. Tapi it's okay, tidak lebih buruk dibandingkan Wuling REV. Posisi berkendaranya mirip-mirip aja.
Dan transmisi juga model bulat seperti ini, power window kiri dan kanan, AC dia masih manual semuanya. Yang mana ya itu cukup menyenangkan bagi orang yang tidak mau ribet dengan AC yang digital. Dan audio ini semua masih bahasa Cina karena memang ini mobil yang belum diproduksi di Indonesia. Jadi ini masih untuk pasar Cina. Ada USB slot 1 dan ada cup holder 1. Iya. Laci tidak ada lagi di sini. Tapi dia ada tire pressure monitoring system. Kemudian dia kaca spion juga sudah diatur secara elektrik. Dan ini lubang AC ini dari balik sini nih. Jadi Anda tidak bisa mengarahkan lagi, AC udah keluar aja dari sini. Tapi lucu nih, seperti ornamen seperti ini. Oke, di setir juga ada sejumlah tombol multifungsi. Dan ini ada cruise control di sini. Kalau dilihat di sini dari logonya, di sini ada cruise control. Yang kanan tidak ada, ini cuman palsu aja di sini. Oke, kepala nggak mentok. Sekarang saya akan coba dengan posisi duduk saya. Saya duduk di belakang seperti apa. Oh iya, ini karena basisnya dari nol untuk mobil listrik, jadi dia tidak ada tonjolan sama sekali. Oh iya, untuk belakangnya ini headroom masih memadai, tapi kaki saya mentok. Ini posisi berkendara saya tadi, saya tingginya 177 cm dan memang harus diakui bahwa dari sisi penumpang belakang, Wuling REV lebih lega dibandingkan DFSK Mini EV. Tapi minimal Anda juga tetap dapat seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang kanan dan kiri. Nah, sekarang adalah saat yang memang membuat penasaran saya, yaitu bagaimana rasa berkendara dari DFSK Mini EV ini. Dan kita langsung test drive di Hall 10 secara eksklusif. Wah, ini eksklusif sekali ya, karena mobil ini tidak dipakai sebagai unit test drive di Gias. Jadi kami mencoba ini sehari sebelum Gias dan kami diberikan kesempatan eksklusif untuk menjadi media pertama yang merasakan DFSK Mini EV. Oke, pertama kita atur dulu duduknya. Oke, ini rem parkir masih manual. Jadi kalau misalnya Anda pasang rem parkir dan Anda maju, Anda ngerasa kok nggak mau maju-maju mobilnya, ternyata rem parkirnya masih manual. Nah, AC ini cukup dingin, tapi memang suara berisik AC itu lumayan terdengar. Jadi kalau misalnya Anda berjalan di ruangan seperti ini, orang nyangka ini mesinnya mesin bensin karena masih ada suaranya. Tapi kalau AC kita matikan, baru silence. Oke, sekarang kita jalan. Dan dia ada bunyi ini ya, ada bunyi buatan. Ngung. Ya, di sini ketahuan bantingannya memang agak keras. Sekarang kita tarik. Oke, dia tenaganya tidak yang dikeluarkan langsung instan gitu ya, tapi dia gradual, bertahap. Tapi kuat torsinya ya, karena torsi mobil listrik. Setirnya juga enteng sekali setirnya. Sekarang kita coba muter balik. Kebalik gak? Ya, bannya dulu yang sudah hilang traksinya sebelum mobil itu terlalu limbung. Nice. Kecil sekali, gampang sekali nih mau parkir ini mobil. Iya, bantingan memang keras, agak keras bantingannya. Bukan bantingan yang empuk. Cukup limbung juga loh. Ini kalau di aspal sini cukup limbung. Tapi ya ini city car ya, memang bukan untuk bermanuver kecepatan tinggi. Jadi dia memang ya untuk jalan pelan-pelan aja. Apalagi ukurannya juga kecil sekali. Kerasa limbungnya, walaupun ini treknya adalah trek beton yang licin gitu ya, tapi masih terasa agak limbung. Tapi ini halus. Ini benar-benar pure mobil listrik. Sekarang kalau kita pakai AC,
AC-nya ini ventilasinya yang lucu sekali ya, seperti tadi saya bilang. Jadi benar-benar di dashboardnya. Dan sekarang kita coba narik kalau pakai AC. Hampir nggak kerasa bedanya loh, mobil ini pakai AC atau tidak. Masih sama, karena ya memang torsi dari motor listriknya yang besar. Tapi ini setir memang tidak ada rasa sama sekali ya. Jadi setir yang tidak ada feedback. Jadi ketika Anda melewati jalan yang agak bergelombang ya benar-benar cuman suspensinya yang kerasa, tapi di setir tidak terasa sama sekali. Kalau klakson gimana? Oke lah, nggak tin, masih tet. Oh, ini sih lucu kalau dipakai di komplek perumahan atau di dalam kota yang deket-deket. Posisi nyetir ya emang nggak terlalu ergonomis, tapi kalau untuk jarak deket sih masih oke ya, masih lumayan. Sini juga kelihatan energy flow-nya semua di instrumennya, walaupun instrumennya nggak terlalu high res, tapi minimal semua data yang kita perlukan ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba mode sportnya. Masukkan ke sport. Apakah dia lebih instan? Oh ya. Ini penggerak belakang, jadi tadi sempat mau drifting gitu. Oh iya, ini langsung lebih kenceng. Lebih instan tenaganya semua. Wow. Bisa ini loh, bisa drifting. Ya tetap tenaganya nggak gede-gede amat, tapi dia lebih instan dari bawah gitu. Jadi begitu digas tuh langsung wah, belakangnya itu langsung. Lumayan fun lah kalau buat main-main di trek yang beton seperti ini. Tapi dia juga nggak yang langsung instan ya, tetap secara gradual gitu. Jadi penyaluran tenaganya itu tetap halus. Dan menyenangkan rasanya nyetir mobil kecil seperti ini, karena kalau mobil kecil seperti ini pakai mesin bensin biasanya tuh mesinnya kasar, tidak halus. Tapi ini karena listrik jadi ini halus sekali. Drifting lagi ya sekali. Oke. Ya. Bukan mobil yang paling nyaman, bukan mobil yang paling stabil juga, tapi dengan adanya tenaga listrik membuat mobil ini satu pasti bersih lingkungan, kemudian yang kedua penyaluran tenaganya halus dan torsinya itu cukup besar yang membuat mobil ini rasanya tuh unik dibandingkan city car lain yang bermesin bensin. Oke, jadi dari hasil berkendara singkat itu, dan kebetulan saya juga sudah mencoba Wuling REV juga. Memang DFSK Mini EV ini dari impresi berkendaranya belum sebaik Wuling REV. Tapi ini masih prototype. Ini masih bisa dikembangkan lagi, dan digosipkan mobil ini mungkin bisa dijual di bawah 200 juta rupiah. Kalau memang DFSK bisa menjual mobil ini di bawah 200 juta rupiah, maka ini akan menjadi mobil listrik yang termurah dan juga menarik, karena menurut saya ketika dia dijual di bawah 200 juta rupiah atau 200 juta rupiah lebih sedikit, dia akan layak untuk Anda pertimbangkan. Kecuali kalau dia bisa membuat range-nya sejauh Wuling REV, rasa berkendaranya senyaman dan senatural Wuling REV, maka mobil ini juga layak ditempatkan di harga 250 sampai 300 juta rupiah. Kita tunggu saja nanti hasil akhirnya seperti apa dan harganya berapa. Tapi yang jelas kami sangat senang produsen-produsen mobil sekarang
berani memasarkan mobil listrik di Indonesia yang menarik dari harga yang miliaran sampai harga yang hanya 200 jutaan rupiah. Jadi begitulah hasil first drive kami ke DFS kami di EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.